Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pelajaran fisika pada materi penerapan hukum Newton. Pertama, bagian A pada bidang data. Jadi ini adalah sebuah benda, terus ditarik dengan gaya F dengan sudut theta. Maka untuk menentukan resultan gaya pada sumbu Y dan resultan gaya pada sumbu X, kita tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Pertama, ada gaya berat karena gravitasi bumi, yaitu W, arah panahnya ke bawah karena gravitasi, terus berlawanan arah ke atas yaitu gaya normal. Terus ada gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya gerak benda. Gaya gerak benda ke kanan, maka ini gaya geseknya ke kiri. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa digunakan sigma Fy sama dengan 0? Karena benda ini tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi tidak ada pergerakan benda ke atas dan ke bawah, makanya di sini sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu ada N, ada W, dan F sin theta. Yang panah ke atas positif, yaitu N dan F sin theta. W-nya minus karena panah ke bawah. Sehingga kalau N yang mau dicari, berarti tinggal dipindahkan F sin ke sebelah menjadi negatif, dan W juga ke sebelah, ke ruas kanan menjadi positif. Sedangkan untuk sumbu X, kita gunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma Fx sama dengan m dikali A. Karena benda ini bergerak, memiliki percepatan, maka yang dipakai adalah m dikali A. Untuk sigma Fx nya berarti gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada F cos theta dan F ges. F ges di sini adalah gaya gesek atau Fk, karena kita pakai K, kinetik yang bergerak. Arah panah yang ke kanan positif, arah panah yang ke kiri negatif. Yang ke kanan ke sumbu X positif, makanya tandanya positif. Yang gesek ke sumbu Y X negatif, makanya tandanya negatif. Sama dengan M dikali A. FK itu adalah mu K dikali N. Ya, ini contoh soalnya sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Contoh soal berikutnya, ada balok yang disusun A dan B ditarik dengan gaya F, dan balok A diikat di C. Yang mau dicari berapa percepatan benda? Yang mau dicari adalah berapa gaya F untuk menggeser benda B. Ya, kita karena tidak ada percepatan yang diketahui, jadi kita pakai saja hukum yang pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 berarti perhatikan gaya yang bekerja pada sumbu X. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah F sendiri, arahnya ke kanan, terus gaya gesek, ada dua gaya gesek, yaitu antara benda B dengan lantai atau FBL, terus antara benda B dengan benda A, yaitu FAB. Semua arah panahnya berlawanan dengan arah gerak benda, yaitu F. Jadi F bertanda positif, FBL negatif, FAB juga negatif, sama dengan 0. Masukkan dulu, hitung dulu berapa itu FAB. FAB adalah mu AB dikali N. Di sini adalah gaya normal. Kita tahu di soal ini berat benda, jadi gaya berat benda itu 100 Newton. Untuk mengetahui gaya normalnya, kita pakai sigma Fy sama dengan 0, artinya gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu ada N dan W. Yang positif adalah N karena panahnya ke atas atau ke sumbu Y positif, W itu minus. Tidak lain artinya bahwa N itu nilainya sama dengan W. Makanya N di sini digunakan adalah 0,2 kali 120. Sekarang untuk FBL-nya, mu BL dikali N. Mu BL adalah 0,5. Gaya normalnya sekarang ini antara benda dengan lantai.
benda keseluruhan dijumlahkan gayanya, yang di 100 terus B itu 500, kayaknya ditambah 100 tambah 500 600 kali 0,5 300. Ini yang dikasih masuk ke sini, F sama dengan 320, karena ini kan dijumlah karena sama-sama minus baru dipindahkan berubah tanda menjadi positif. Soal selanjutnya masih bidang datar. A dan B dihubungkan dengan tali, terus ditarik dengan gaya 40 Newton, sudut 37 derajat. Yang dicari percepatan benda dan tegangan tali. Yang dicari percepatan benda berarti kita pakai hukum yang kedua, Newton, sigma Fx sama dengan N dikali A. Sigma Fx nya berarti urai gaya yang bekerja pada sumbu X. Kita perhatikan benda B atau yang warna merah. Yang ini sama contoh sebelumnya yang ada gaya, yang ada sudutnya ditarik dengan gaya F, maka ini diurai ke sumbu X. Yang diurai ke sumbu X F cos 37, yang diurai ke sumbu Y berarti F sin 37. Terus gaya gesek, pasti ada gaya gesek, yaitu F ges. Terus ada tali, jadi ada juga ini arah panahnya ke kiri. Sedangkan yang bekerja pada sumbu Y ada W, gaya normal, gaya berat, panah ke bawah, gaya normalnya ke atas. Terus ini F juga diurai ke sumbu Y, itu F sin 37. Kembali ke sini, jadi tadi didapatkan gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah F cos 37, panah yang merah, terus gaya gesek F ges dan T. Ini bertanda positif karena ke kanan, ini tanda negatif, ke kiri ini juga negatif, sama dengan MA. Untuk gaya geseknya kita cari dengan F ges sama dengan mu K dikali N. Belum diketahui N-nya, jadi kita gunakan sigma F-nya sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada N, ada F sin theta, ini semua positif karena ke atas panahnya, terus dikurang W. Langsung ini penyelesaiannya W dipindahkan ke sebelah, ke ruas kanan, berubah tanda menjadi positif. Dan masukkan nilainya, F-nya itu 40, sin 37 0,6, W itu M dikali G, masanya benda 6 dan gravitasi 10. 40 dikali 0,6 itu 24. Ini berpindah disatukan yang sama-sama variabelnya atau jenisnya. Ini 60 berarti berpindah ke sebelah menjadi negatif, makanya N sama dengan 60 dikurang 24 yaitu 36. Sudah dapat N, masukkan ke sini untuk mendapatkan gaya geseknya. Jadi 0,1 kali 36 itu 36. Masukkan ke sini, gaya geseknya 36 dikurang T, karena T belum diketahui, sama dengan masanya benda B itu adalah 6 kali A. Ini juga ganti saya nilainya, F-nya itu 40, cos 37 0,8. Setinggal dikali 40 kali 0,8 32. Ini tetap 3,6, ini T 6. Tinggal dikurang 32 dikurang 3,6 itu 28,4 dikurang T sama dengan 6A. Belum kita dapatkan A, nilai percepatannya karena T belum diketahui. Kita lanjut. Sekarang kita lihat benda yang warna biru, benda A. Kita tinjau dalam arah sumbu X, sigma Fx sama dengan M dikali A. Urai gayanya, ini gambar sebelumnya kan ada T.
ada T di sini, berarti ya ada T di sini, makanya di sini juga ada T. Panahnya ke kanan. Terus gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya normalnya W, gaya beratnya W dan gaya normalnya A. Lanjut, sigma Fx sama dengan M dikali A. Ya, kita ambil yang sigma Fx sama, karena bendanya bergerak, berarti yang ada percepatannya M dikali A. Gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada T dan gaya gesek, jadi T dikurang F gesek A sama dengan M dikali A. Gaya gesek itu adalah mu K dikali N. N nya di sini adalah M dikali G, sama karena N itu adalah M dikali G, sama dengan soal yang pertama tadi, soal sebelumnya, bukan soal yang pertama di pertemuan ini. Nah, tidak ada sudutnya di sini, jadi langsung M itu sama dengan W, yaitu M dikali G, massa dikali gravitasi. Jadi gaya geseknya itu adalah mu K dikali M dikali G. Masukkan nilainya, mu K nilainya 0,1, massanya benda A itu 4, gravitasi 10, sama dengan 4 dikali massa M ini 4, A tetap A. 0,1 kali 10 itu 1, 1 dikali 4, 4, maka didapatkan T, jadi ini min 4, pindah ke sebelah menjadi positif, maka didapatkan T sama dengan 4A ditambah 4. Nah, ini dianggap persamaan 2. Nah, sekarang kita gabungkan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi dapatkan 28,4 dikurang T sama dengan 6A. Sekarang T ini diganti dengan 4A ditambah 4. 4A ditambah 4. Lanjut. Ini kan tandanya menjadi negatif, karena di sini negatif, di sini positif, jadi menjadi min 4. Terus min 4A juga negatif, berpindah ke sebelah menjadi positif, menjadi 4A. 28,4 dikurang 4 berarti 24,4. 6A ditambah 4A 10A. Maka A itu adalah 24,4 dibagi 10, yaitu 2,44 meter per sekon. Untuk mencari tegangan tali, kita ambil persamaan kedua, yaitu T sama dengan 4A ditambah 4. Masukkan saja nilai A, yaitu 2,44. 4 dikali 2,44 ditambah 4 itu 13,76 Newton. Itu salah satu penyelesaian untuk benda yang terhubung dengan benda yang lain ditarik dengan gaya F dengan sudut theta. Contoh soal berikutnya, ini ada benda 1, 2, dan 3 ditarik mendatar dengan gaya 30 Newton. Jadi perbedaannya dengan soal sebelumnya, tarik membentuk sudut, ini sekarang tidak ada sudut yang dibentuk, ditarik mendatar. Ya, pertanyaannya berapa percepatan dan gaya tegang tali T1 dan T2. Kalau begini soalnya, kita langsung bisa cari secara keseluruhan percepatan benda, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah, kita lihat saja, ini boleh kita mulai dari T1. T1 itu ada dua arah, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Makanya T1 positif yang ke kanan, terus yang T1 negatif yang ke kiri. Makanya ditulis T1 dikurang T2. Begitupun di T2, arah panahnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Yang ke kanan positif, terus yang ke kiri negatif. Gaya berikutnya itu ada F yang 30 Newton. Jadi ditambah F, ini arahnya ke kanan, makanya positif.
Untuk masanya tinggal dijumlah karena ada 3 massa, untuk M1, M2 ditambah M3 dikali A. Lanjut penyelesaiannya, ini kan T1 dikurang T2 jadi habis, ini juga T2 positif dikurang T2 jadi yang tertinggal adalah F. Jadi yang tertinggal adalah F sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Karena A yang dicari percepatan, berarti F dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. F-nya 30 Newton, masanya M1 2, masanya M2 3, masanya M3 5. Tinggal dijumlah. Jadi ini 30 dibagi 10 yaitu 3 meter per sekon. Terus menentukan T2. Kita ambil yang, perhatikan yang benda 5 karena ada nilai F di sini. Jadi tinggal dicari adalah T-nya karena sudah didapat juga A-nya. Benda kelima, gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada F dan ada T2. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Masukkan hukum Newton yang kedua. Tandanya T2 negatif karena ke kiri, tandanya F positif karena ke kanan. Masukkan nilai F itu 30, masanya benda 5, percepatan benda adalah 3. Ya, 5 dikali 3, 15. Jadi T2 ini posisinya kita kasih pindah ke sini, jadi dia menjadi positif. Ini posisinya tetap di sini 30, yang ini berpindah, makanya T2 sama dengan 30 dikurang 15 yaitu 15 Newton. Untuk T1 berarti perhatikan benda yang bermassa 3 kilo. Sama sebelumnya sigma Fx sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja di sumbu X ini adalah T1 dan T2. T1 bertanda negatif ke arah kiri, T2 bertanda positif ke arah kanan. Makanya ditulis min T1 ditambah T2 sama dengan M2 dikali A. Min T1 belum diketahui yang karena dia juga yang mau dicari. T2 nilainya 15, diambil yang sebelumnya. Masanya benda ini adalah 3, percepatannya 3. Sama sebelumnya, karena ini minus, supaya dia menjadi positif, jadi dia ke ruas kanan. Terus posisinya 15 tetap di sini, yang berpindah yang 9. Jadi didapatkan di saat itu adalah 15 dikurang 9, 6 Newton. Ini untuk benda mendatar yang tidak ditarik dengan sudut tapi dengan tegak lurus, dengan arah sejajar dengan gaya benda. Sekarang pada bidang miring. Ya, jadi ada balok diluncurkan dari sebuah bukit. Yang dicari gaya normal pada balok, gaya gesek, dan percepatan gerak balok. Pertama gaya normal. Sebelumnya kita lihat dulu penguraian gaya daripada benda ini. Pertama itu adalah gaya normal benda, yaitu tegak lurus dengan benda, yaitu N. Terus gaya gesek, karena ini kan bendanya meluncur ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Terus gaya berat benda, karena pengaruh gravitasi itu selalu ke pusat bumi, makanya panahnya lurus begini. Nah, W ini karena ada sudut yang dibentuk, maka diurai ke sumbu. Kalau ke sini, ini kan tentukan dulu sumbunya. Yang ini, yang searah dengan benda itu adalah sumbu X, yang tegak lurus dengan benda sumbu Y. Jadi begini cara menggambar sumbunya X dan Y. Sekarang ini tadi W, kita urai ke sumbu. Ini sumbu Y, ini ya, sumbu Y. Berarti dapatkan W sin theta. Terus ini kita tarik ke sumbu X, maka W cos theta. Karena kalau sumbu X berarti menggunakan cos, kalau sumbu Y menggunakan sin. Kita cari gaya normal. Gaya normal ini bekerja pada sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Kenapa lagi sama dengan 0? Karena bendanya itu bergerak dalam sumbu X. Dia tidak bergerak dalam sumbu Y, makanya tidak ada percepatannya. Makanya ini sama dengan 0, bukan M dikali A.
Lanjut, gaya yang bekerja dalam sumbu Y yaitu ada N dan W cos theta. N-nya positif, panahnya ke atas, dan W-nya negatif, panahnya ke bawah. Jadi ditulis N dikurang W cos theta sama dengan 0. Diurai W-nya yaitu M dikali G cos 53. Masukkan nilainya, masanya 100 kg, gravitasi 10, cos 53 0,6 sama dengan 0. Tinggal dikali 10 dikali 0,6 itu 6, 6 kali 100 600, ini 600. Jadi N sama dengan positif 600. Berpindah ke sebelah, berubah tanda menjadi positif. Gaya geseknya FK sama dengan mu K dikali N. Nilainya mu K, koefisien gesek kinetik, yaitu 0,125 kali N 600, jadi 75 Newton. Terus untuk mencari percepatan, kita gunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx nya berarti gaya yang bekerja di sumbu X itu ada W sin theta dan F guys. Ini kenapa positif? Karena dia mengikuti gerak benda. Kita ikuti gerak benda itu berarti tandanya positif, yang berlawanan dengan gerak benda itu negatif. Makanya di sini yang negatif adalah FK-nya. Ya, kita tulis W sin theta dikurang FK sama dengan M dikali A. W-nya M dikali G sin 53. Masanya benda 100, gravitasi 10, sin 53 0,8, FK-nya 75. Ini dikurang 75 sama dengan massa 100 dikali A. Ini 10 dikali 0,8 yaitu 8 dikali 100 800 kurang 75 275 hasilnya semua ini berarti A itu adalah 275 dibagi 100 yaitu 7,25 meter per sekon. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.